saya akan menampilkan beberapa video di bawah ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Bule, 2020-53002, kelas P, mata kuliah dasar akuntansi, dosen pengampu Alif Setiawan Eskom, MCS MTA. Di sini saya akan membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang. Definisi perusahaan dagang, perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjual kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Karakteristik perusahaan dagang yaitu 1. Memperoleh laba dengan cara menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. 2. Membeli barang untuk tujuan menjual kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. 3. Barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku atau produksi. Berikutnya, kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi atau berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Berikutnya, adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Karakteristik perusahaan yaitu kita dapat melihat siklus operasi perusahaan dagang, yaitu kas. Dari tagihan dikirimkan ke kas. Dari kas dikirimkan barang diterima. Barang diterima ke persediaan barang dagangan. Habis itu barang dikirim, piutang usaha, baru tagihan dikirim lagi. Berikutnya, perbedaan perusahaan dagangan dan perusahaan jasa. Keterangan, wujud barang, perusahaan dagang berwujud fisik, perusahaan jasa berwujud non-fisik. Akun dalam laporan keuangan, akun persediaan barang dagang atau neraca, akun beban pokok penjualan laporan laba rugi, tidak dapat akun persedia barang dengan neraca, tidak dapat akun beban pokok penjualan laporan atau laba rugi. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa, keterangan kegiatan utama, perusahaan dagang membeli dan menjual barang dengan dagangan dari pemasok. Perusahaan jasa memberi jasa kepada pengguna jasa. Persediaan memiliki persediaan barang jadi, tidak memiliki persediaan barang jadi. Penentuan harga pokok barang, sedangkan perusahaan dagangnya relatif mudah, sedangkan perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang. Berikutnya, rekening dalam perusahaan dagang, yaitu 1. Pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama 1 periode. 2. Retur pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. 3. Potongan pembelian. Akun ini diperlukan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. Berikutnya, beban angkut pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Penjualan, akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagang. Berikutnya, retur penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. Potongan penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash diskon yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. Berikutnya, beban angkut penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. Berikutnya, mencatat transaksi ke buku jurnal umum, yaitu dengan cara penjumlahan tunai, pencatatan transaksi kas, penjualan kredit, penjualan transaksi piutang dagang, penjualan, potongan penjualan, pencatatan transaksi kas, potongan penjualan piutang dagang. Sedangkan retur penjualan secara kredit, pencatatan transaksi, retur penjualan piutang dagang. Nah, berikutnya yaitu apa rekening perkiraan.
adalah suatu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan. Wujudnya seperti apa? Nah, kita bisa lihat di sini kas, ada tanggal, keterangan, ref, jumlah, tanggal, keterangan, ref, dan jumlah. Bentuk lain yaitu kayak gini, kas, ada angkanya 1,1000, 5000, 200. Bagaimana menggunakannya? Nah, kayak gini menggunakan saldo harta utang modal bisa mengikuti persamaan dasar harta sama dengan utang plus modal. Transaksi saldo kas harta yaitu dibagi dua kas dan piutang. Utang tambah modal. Berikutnya harta sama dengan utang plus modal. Harta atau kas saldo 11.500, utang saldo 1.000, modal 12.500. Saldo harta diletakkan pada sisi kiri sesuai letak harta di persamaan akuntansi. Saldo hutang diletakkan pada sisi kanan sesuai letak hutang di persamaan akuntansi. Saldo modal diletakkan pada sisi kanan sesuai letak modal di persamaan akuntansi. Bagaimana pendapat biaya dan privat? Yaitu modal saldo 12.500, pendapatan modal yaitu saldo biaya mengurangi modal, privat mengurangi modal. Bagaimana jika ada transaksi? Transaksi dapat mempengaruhi saldo harta, hutang, modal, pendapatan, biaya, serta privat yang dicatat pada masing-masing rekening. Pencatatan rekening harta yaitu contohnya harta atau kas saldo 11.500, pengurangan 500, penambahan 1.000. Pencatatan di rekening hutang yaitu pengurangan 500, saldo 11.500, penambahan 1.000. Penambahan hutang diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Penambahan hutang dicatat di sisi kanan kredit, pengurangan hutang dicatat di sisi kredit debit. Berikutnya yaitu kesimpulan. Mencatat di sisi debit belum tentu merupakan penambahan. Mencatat di sisi kredit belum tentu merupakan pengurangan. Mencatat di sisi debit rekening disebut pendebatan. Mencatat di sisi kredit rekening tersebut pengkreditan. Pedoman penggunaan akun. Nah, ini pedomannya yaitu nomor, jenis akun, saldo normal, penambahan, pengurangan. Nah, kita bisa lihat di sini harta, utang, modal, pendapatan, beban, biaya, privat, kiri, kanan, 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 kiri, 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 kanan, 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 kiri, kiri, kanan, kiri, 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 kanan, kanan. Sama juga kayak gini, harta, nomor, jenis akun, saldo normal, penambahan, pengurangan, harta, utang, modal, pendapatan, beban, biaya, privat, debit, kredit, 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 debit, debit. Debit, kredit, 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 debit, debit. Kredit, debit, 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 kredit, kredit. Nah, perkiraan atau rekening, real, permanen, nominal. Rekening-rekening yang terdapat dalam neraca itu aktiva, hutang, dan modal. Sedangkan nominal, rekening-rekening yang terdapat dalam perhitungan rugi. Laba yaitu rekening pendapatan dan rekening beban. Nah, ini contohnya nama rekening penjualan kas, hutang sewa, beban iklan, modal, piutang dagang. Rekening real permanen kas, hutang sewa, modal, piutang dagang. Rekening nominal, penjualan, beban, dan iklan. Bagan rekening perkiraan merupakan daftar lengkap dari rekening yang dipakai oleh suatu perusahaan dengan penggolongan tertentu menurut unsur laporan keuangan. Nah, kayak gini contoh bagannya. Nomor 111, 1,11, 111, 112, 113, 121, 122, 123, 124. Nah, nomor rekening aktiva, aktif lancar, kas piutang, persediaan, tidak lancar, aktiva tetap, akumulasi penyusutan, investasi, aktivitas lain-lainnya. Sekian dan terima kasih. Tunggu video berikutnya. Perhatian saya ucapkan terima kasih.